Pemilu di tahun 2024 kini telah sukses dilaksanakan. Terhitung sejak sore kemarin, tim Paslon 02, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, sukses mengungguli dua paslon lainnya dengan hasil mutlak melalui quick count sementara lewat perhitungan cepat lembaga survei. Namun, sudah dapat dipastikan jika paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran secara resmi memenangkan perhitungan quick count dengan perolehan angka di atas 50%. Setelah hasil quick count keluar, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran pun bergegas menuju Istora Senayan untuk menyampaikan pidato serta merayakan kemenangan atas perhitungan quick count. Turut dihadiri oleh jajaran artis serta ratusan massa, acara itu juga menyajikan sejumlah penampilan musik yang langsung dihadirkan di Istora Senayan. Dan seperti inilah keseruan para pendukung Prabowo Gibran atas kemenangan sementara yang berhasil diraih oleh keduanya. Betul sekali, intinya salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, melanjutkan dari Gus Miftah, Bapak mengajarkan kita bahwa naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Setuju? Orang hebat tidak akan pernah menjatuhkan orang lain. Hingga akhir hayat kami. Kegembiraan ini kegembiraan milik kita semua, sayang. Kalau Inang sih ngelihatnya ini kan bener-bener orang-orang anak-anak muda lah rata-rata, lihat nggak? Yang datang tuh anak-anak muda semua. Inang nih yang paling tua tadi dengan Pak Rosan kena desak-desakan itu yang kita akhirnya mau keluar aja setengah mati, bayangin loh. Kita ini kan mempertanyakan quick count ya. Ini mesti dicatat. Quick count itu dibuat untuk menghindari kecurangan. Artinya itu dilakukan secara random di TPS yang berbeda, di provinsi yang 34 berbeda, lalu juga dari lembaga survei yang berbeda. Artinya tidak mungkin bisa curang di seluruh tempat. Bahkan partai yang paling besar pun ya itu tidak mungkin punya saksi 100%. Paling 70%. Itu pun tidak bisa 100%. Jadi kalau diadakan quick count itu artinya kita ini menghindari kecurangan. Ada kisi-kisi, ada ancar-ancar dari berbagai macam survei yang berbeda. Saya yakin bahwa lembaga-lembaga survei itu juga memiliki reputasi dan punya kredibilitas loh. Nggak bisa sembarangan. Orang kan bilang, oh sure pay katanya, pasti dibayar. Bagaimana mau membayar sampling yang random di jutaan TPS? Jadi kita sudah mendapatkan kemenangan yang sebetulnya melampaui perkiraan. Pada waktu terakhir itu kan masih 50,1, terus 49, sekian gitu. Terus sekarang ternyata ketika rakyat ikut memberikan suaranya, terutama anak-anak muda, terima kasih anak-anak muda, tadi Mas Gibran juga mengatakan ini terjadi karena anak-anak muda memberikan suara. Beliau itu ceplas-ceplos, ngomongnya apa adanya. Dan saya pikir kita harus kembali ya mendengarkan apa yang selalu menjadi garis bawah dari apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, bahwa yang nomor satu adalah persatuan dan kerukunan, rekonsiliasi. Saya ini akan menjadi presiden bagi orang-orang yang juga tidak memilih saya, bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Dia berjanji akan menjaga, akan memperbaiki kehidupan. Dan saya pikir kita melihat sebagai sosok yang satu tulus, dua ikhlas ya. Gus Dur pernah bilang seperti itu. Ada masa lampau yang selalu dipertanyakan. Saya pikir kalau masa lampau itu selalu diungkit-ungkit setiap 5 tahun, ini masanya untuk betul-betul melihat apa sih yang akan dilakukan oleh seorang Prabowo dan Gibran untuk bangsa ini. Euforia hari ini amat sangat bahagia,
Dari sebelum menang aja sudah bahagia, pesta rakyat semuanya. Euforianya saya tidak merasa pemilu kali ini adalah pemilu. Jadi ini kayak ya udah pesta rakyat aja gitu. Emang nggak ada bentrok-bentrok. Saya ngerasa damai-damai aja sih gitu. Euforia yang sekarang lebih ke happy. Melihat Bapak itu berpidato, saya amat sangat luar biasa, apa ya, gak nyangka gitu beliau selapang dada itu, selegowo itu. Bahkan rivalnya sendiri aja dia sebutkan dengan amat sangat lantang gitu. Dan tanpa selalu pidatonya tanpa menyakiti dan membuli siapapun. Memang ya udah untuk paslon 2 ini aja dan untuk visi misi itu aja. Nggak pernah. Kenapa saya pilih juga paslon 2, kenapa saya pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena itu. Karena menurut aku udah nggak zamannya bully-bulian, sindiran gitu sih. Jadi udah saatnya kita politik sehat. Menurut aku Mas Gibran menjadi wakil itu adalah cetusan baru dan terobosan baru di seluruh dunia ya. Menurut aku, harapan aku dengan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan effort aku yang amat sangat untuk beliau, tolong Pak janjinya ditepati, gitu aja sih ya Pak. Karena saya yakin Bapak Prabowo adalah negarawan dan dia orang yang tahu, dia berintegritas dan tahu balas budi, jadi dia juga pasti tahu akan janji. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Berbicara soal kemenangan yang diraih oleh tim paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, sebelumnya pembaca ahli tarot Denny Darko sudah sempat memberikan penerawangannya mengenai sosok pemenang dalam Pilpres di tahun ini. Dalam penuturannya, Denny Darko menuturkan jika paslon nomor urut 2 lah yang akan mendapat suara tertinggi dalam satu putaran. Disclaimer, video ini dibuat tanggal 13 Februari 2024 di malam hari. Maka belum ada yang dicoblos kecuali yang di luar negeri. Dan saya sih sebenarnya sudah prediksikan ya. Dan ini semua masih akan tetap sama dengan prediksi saya, di mana 02 Prabowo Gibran akan mendapatkan suara yang tertinggi. Apakah satu putaran? Nah, ini ada di akhir nanti. Saya melihat dua paslon lain ini gak akan ada yang jadi oposisi. Mereka pasti akan merapat pada kekuasaan. Bukan karena mereka ini mengemis kekuasaan, bukan karena mereka ini menginginkan jatah kekuasaan, tapi yang mengetahui bahwa untuk bisa menghadapi Indonesia, menghadapi percaturan politik yang akan dihadapi Indonesia, maka ini perlu partisipasi semua pihak. Dan kita tahu 6 orang ini adalah 6 orang putra-putra terbaik bangsa. Kalau nanti dilihat akan seperti apa, saya melihat negara ini masih akan tetap menghadapi tantangannya, tapi akan lebih mudah karena kita akan memiliki pemimpin yang memiliki keberanian untuk mengatakan tidak kepada tekanan dari bangsa asing yang ingin mempergunakan bangsa Indonesia. Tantangannya bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Maka tuduhan Orde Baru saya berani katakan tidak akan terjadi. Kalau sampai terjadi, saya berhenti meramal. 100%. Yes, tantangan dari luar negeri seperti Indonesia yang selama ini itu menjadi trendsetter atau tukang manas-manasi negara-negara di Afrika yang mulai berani meminta untuk dilakukannya hilirisasi di banyak sekali sumber daya mineral dan tambang mereka ini tadi. Maka saya katakan ini adalah satu hal yang baik dan akan ditambahkan, dan Indonesia ini akan lebih aktif memegang peranan dalam perdamaian dunia dan percaturan politik internasional. Tapi yang pasti Indonesia dengan
negara yang ini konon termasuk yang terluas, ke berapa 5 ya kalau nggak salah, dengan jumlah penduduk yang terbesar nomor 4 kalau saya tidak salah juga, tapi merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Maka saya pikir akan ada banyak kecemburuan jika melihat Indonesia ini semakin maju dan semakin menuju ke cemerlangnya Indonesia di Indonesia emas ini nanti. Maka saya kira pemerintah-pemerintah asing yang akan memiliki agenda sendiri itu akan mengirim proksi-proksinya dan mengacak-ngacak Indonesia dengan cara apapun juga. Nantinya ini semua akan meningkat jauh lebih pesat lagi karena seseorang yang memiliki wawasan ini tadi sekarang ada di puncak pimpinan pemerintahan di Indonesia. Terutama kita tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini masih akan tetap menasihati, memberikan advice baik secara ya presiden yang memang sudah pensiun, tapi juga tetap menjadi ayah dari sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.